Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya, Bu Enda Wahyuningsih, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai kalimat efektif bagian 1 dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Mari kita pelajari bersama. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Untuk membuat kalimat efektif, cara yang pertama yaitu keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya juga harus berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina atau kata benda, maka kata selanjutnya juga harus berbentuk nomina. Contoh A. Manfaat sirih lainnya adalah menghilangkan bau mulut, berkurangnya jerawat, dan menguatkan gigi agar tidak mudah tanggal. Pada kalimat tersebut terdapat kata kerja menghilangkan, kata benda berkurangnya, dan kata kerja menguatkan. Sehingga kata benda berkurangnya itu harus diubah menjadi kata kerja agar paralel. Yang betul pada poin B, manfaat sirih lainnya adalah menghilangkan bau mulut, mengurangi jerawat, dan menguatkan gigi agar tidak mudah tanggal. Tiga-tiganya menggunakan kata kerja menghilangkan, mengurangi, dan menguatkan. Yang kedua yaitu kesepadanan struktur. Ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur adalah memiliki subjek dan predikat yang jelas, serta tidak memiliki subjek ganda di dalam kalimat tunggal. Contoh, sirih berkhasiat menghilangkan bau badan dan mimisan dapat diatasi dengan sirih. Nah, pada kalimat tersebut terdapat dua subjek, yaitu sirih pada kalimat di awal dan akhir, sehingga kalimat tersebut tidak sepadan strukturnya, maka harus diganti dengan kalimat yang kedua. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan dan mengatasi mimisan. Subjek hanya ada satu, yaitu kata sirih di depan. Sehingga dalam kalimat efektif, satu kata itu hanya boleh digunakan satu kali dalam satu kalimat. Tidak boleh ada dua. Itu akan membuat kalimatnya menjadi tidak efektif. Selanjutnya, dapat juga dilakukan dengan menghemat kata. Penghematan kata dapat dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara penghilangan subjek. Contoh, buah sirih merupakan buah buni, buah sirih berbentuk bulat, buah sirih berdaging, dan buah sirih berwarna kuning hijau. Itu tidak hemat. Kalimat yang hemat seharusnya cukup memiliki satu subjek, buah sirih. Ada satu di depan, sudah mewakili semuanya. Buah sirih merupakan buah buni, berbentuk bulat, berdaging, dan berwarna kuning hijau. Itu kalimat yang efektif. Cara menghemat yang kedua yaitu dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim kata. Contoh, batang tanaman sirih berwarna hijau kecoklatan. Hijau kecoklatan itu adalah warna, jadi tidak diberi kata berwarna juga sudah tidak apa-apa. Sehingga kalimat efektifnya yang benar yaitu batang tanaman sirih hijau kecoklatan. Itu lebih hemat. Penghematan yang ketiga dilakukan dengan cara menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh,
Sirih kuning biasanya dimakan oleh orang-orang yang masih memakan sirih karena rasanya kurang pedas. Tidak hemat. Seharusnya sirih kuning biasanya digunakan oleh orang-orang yang masih memakan sirih karena rasanya kurang pedas. Jadi dimakan itu tidak boleh karena merupakan sinonim. Artinya sama. Jadi cukup satu saja. Penghematan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara menghindari penjamakan kata pada kata jamak. Contoh, banyak tanaman-tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Banyak itu artinya banyak. Tanaman-tanaman itu artinya juga banyak. Jadi cukup satu saja. Banyak tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional, atau tanaman-tanaman Indonesia dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Kalimat efektif yang keempat yaitu kecermatan. Kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan makna ganda, atau tidak ambigu. Contoh, kucing makan tikus mati. Artinya, kucing memakan tikus mati. Untuk kalimat kedua, beda koma, maka beda artinya. Kucing makan tikus mati. Artinya sudah berbeda, yaitu kucing makan tikus kemudian mati. Yang ketiga, kucing makan tikus mati. Maka artinya juga beda lagi, yaitu ketika kucing sedang makan, ada tikus yang mati. Sehingga kecermatan ini harus kita perhatikan dalam kalimat efektif. Beda kata, beda makna. Beda tanda baca juga beda makna. Dan itulah materi kita hari ini mengenai kalimat efektif dalam teks laporan hasil observasi. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih telah belajar dengan Bu Endang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.